Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aku Putri Alisnandia. aku Raisa Dwi Mirza. Aku Muhammad Naufal Ridani. Jadi di sini kami bakal menjelaskan tentang pengambilan keputusan taktis 2 untuk mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Alfian Misran. Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu apa itu keputusan taktis. Jadi, keputusan taktis itu merupakan pendekatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menghasilkan keputusan jangka pendek untuk operasional sehari-hari perusahaan. Misal nih, keputusan untuk memberi diskon kepada pelanggan, kemudian keputusan untuk membeli bahan baku, atau keputusan untuk mengatur jadwal kerja karyawan agar bisnis ini tetap berjalan secara efisien dan lancar. Nah, dalam keputusan taktis itu ada yang namanya keputusan bauran produk. Keputusan bauran produk itu merupakan kombinasi dari berbagai macam produk yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Nah, ini bisa kita lihat dari bahan baku yang tersedia di perusahaan, kemudian dari tenaga dan waktu yang diperlukan, serta kemungkinan permintaan atau demand dari pelanggan. Jadi, kita sebagai seorang manajer itu bakal menentukan kombinasi produk-produk apa aja yang untungnya paling besar untuk perusahaan, namun dengan waktu dan biaya yang sedikit. Nah, dalam keputusan bauran produk 2 itu terdapat dua sumber daya. Yang pertama itu ada sumber daya dengan satu kendala, dan yang kedua itu ada sumber daya dengan banyak kendala. Dalam sumber daya dengan satu kendala itu misal nih kita punya kompor yang bisa beroperasi dalam satu hari itu cuma 40 menit. Jadi kita bakal memasak pizza dan pancake dalam kompor tersebut. Untuk membuat satu pizza itu kita memerlukan waktu 20 menit yang akan menghasilkan $25 per porsi, sedangkan untuk pancake itu kita memerlukan waktu 5 menit yang akan menghasilkan untung $10 per porsi. Jika kita lihat dari untung per porsi, memang pizza bakalan menghasilkan lebih banyak keuntungan, namun jika kita hitung pizza ini dalam 40 menit cuma menghasilkan 2 porsi, kemudian untungnya hanya menjadi sebesar $50, sedangkan untuk pancake itu dalam 40 menit itu akan menghasilkan 8 porsi yang akan menghasilkan keuntungan sebesar $80. Jadi, walaupun pizza di awal kelihatan lebih menguntungkan, namun pancake dapat menghasilkan lebih banyak dengan waktu yang sama, sehingga otomatis keuntungannya juga lebih besar. Nah, berbeda dengan sumber daya satu kendala, sumber daya dengan banyak kendala ini, kendalanya nggak cuma di kompor. Misal nih, kita punya kendala lain seperti bahan tepung bisa cuma buat 10 porsi, atau koki kita cuma punya waktu 2 jam untuk memasak. Jadi, karena kendalanya banyak dan perhitungannya menjadi lebih kompleks, maka dalam pendekatannya kita memerlukan yang namanya program linear. Jadi program linear ini bakal dijelasin secara garis besar oleh teman aku. Terima kasih. Nah, kita masuk nih ke materi selanjutnya, yaitu penetapan harga. Apa sih penetapan harga? Jadi, penetapan harga adalah proses penentuan harga jual produk atau jasa berdasarkan biaya, keuntungan yang diinginkan, dan kondisi pasar. Nah, tujuannya adalah untuk menutupi biaya dan mencapai keuntungan atau laba. Nah, terdapat dua metode nih dalam penetapan harga, yaitu yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya, dan yang kedua yaitu perhitungan biaya target berdasarkan penetapan harga. Oke, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya adalah metode menentukan harga jual dengan menambahkan markup atau persentase laba yang kita inginkan pada total biaya produksi. Nah, pada metode ini terdapat dua pendekatan utama, yaitu yang pertama adalah cost plus pricing, di mana harga jual ditentukan dengan total biaya ditambah margin keuntungan, dan pendekatan yang kedua yaitu markup pricing, di mana harga jual ini ditentukan dengan biaya per unit ditambah dengan hasil biaya per unit dikali markup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya.
Kita masuk ke contoh soal dari metode yang pertama, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, jadi di sini soalnya adalah sebuah toko roti membuat roti coklat. Biaya tetap produksi roti per hari adalah Rp200.000 dan biaya variabel untuk setiap roti adalah Rp5.000. Toko tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari total biaya per roti. Jika toko menghasilkan 100 roti per hari, berapa harga jual per roti yang harus ditetapkan? Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama itu kita harus menghitung total biaya produksinya, di mana dengan biaya tetap kita tambahkan dengan hasil biaya variabel per roti dikali jumlah roti, yaitu hasil dari total biaya produksinya adalah Rp700.000. Nah, yang kedua kita adalah menghitung biaya per roti, di mana dengan membagi hasil total biaya produksi dengan jumlah roti, yaitu 700.000 dibagi dengan 100, sehingga biaya per rotinya adalah Rp7.000. Nah, baru kita nih bisa menentukan harga jual per roti, yaitu biaya per roti kita tambahkan dengan hasil dari biaya per roti dikali margin, sehingga harga jual per roti yaitu Rp8.750. Metode yang kedua yaitu perhitungan biaya target berdasarkan penetapan harga. Nah, jadi perhitungan biaya target atau target costing adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan biaya maksimum yang dapat dikeluarkan agar produk tersebut tetap dapat menguntungkan berdasarkan harga jual yang telah ditentukan. Nah, jadi rumus dari target costing ini adalah harga jual yang diinginkan dikurang dengan margin keuntungan yang diinginkan. Jadi, proses ini itu dimulai dengan menentukan harga jual berdasarkan kondisi pasar, lalu menentukan biaya margin. Nah, sehingga perusahaan tersebut dapat menyesuaikan biaya produksi agar dapat tercapai biaya target. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari metode yang kedua ini. Nah, jadi di sini soalnya adalah PT JAK mematok harga kompetitif Rp2.250.000 per unit dan laba yang diharapkan oleh PT JAK adalah sebesar Rp1.500.000. Hitunglah biaya targetnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut digunakan rumus biaya target tadi, yaitu harga kompetitif dikurang dengan laba yang diharapkan, yaitu Rp2.250.000 dikurang dengan Rp1.500.000, sehingga biaya targetnya adalah Rp750.000 per unit. Penetapan harga predator. Penetapan harga predator atau predatory pricing adalah praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi pesaingnya. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah pemberian harga yang berbeda-beda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Selanjutnya ada keadilan dan penetapan harga. Mudah untuk melihat apakah biaya sebagai justifikasi harga menjadi dasar bagi standar masyarakat mengenai keadilan. Etika dibangun di atas keadilan, jadi perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Yang terakhir ada pemrograman linear. Pemrograman linear adalah metode untuk mencari solusi optimal dari berbagai solusi yang layak. Teori pemrograman linear boleh mengabaikan banyak solusi, kecuali sejumlah solusi yang terbatas. Semua solusi dieliminasi oleh teori tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengambilan keputusan taktis merupakan salah satu aspek penting dalam akuntansi manajemen yang berperan dalam mendukung manajer dalam membuat keputusan jangka pendek yang efektif. Keputusan ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah operasional sehari-hari, seperti penentuan harga jual, pengelolaan biaya, pengendalian persediaan, dan alokasi sumber daya. Dalam prosesnya, akuntansi manajemen menyediakan informasi yang relevan, seperti analisis biaya manfaat, margin kontribusi, serta analisis break-even untuk membantu manajemen dalam menilai berbagai alternatif tindakan. Informasi ini digunakan untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas dalam jangka pendek tanpa mengabaikan tujuan strategis perusahaan.
Nah, itu dia penjelasan dari makalah kami tentang pengambilan keputusan taktis 2. Semoga bermanfaat. Dadah.